Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bu Atin gimana sehat? Ya, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, Ibu Siti. Sebetulnya dari tujuan pertemuan kita kali ini apa ya? Tujuannya sih ada yang ingin saya sampaikan, Bu, mengenai ada satu murid saya nih yang kalau di kelas itu dia tuh kayaknya kayak nggak anteng gitu tuh, Bu, kalau di kelas. Senangnya tuh jalan-jalan, terus kadang keluar kelas, Hmm? kadang main bola, tahu-tahu lagi di lapangan main basket. Wah, luar biasa sekali. Kemudian kadang di kantin, tahu-tahu nongkrong di kantin gitu. Dan apa ya, saya tuh kadang juga kan kalau lagi misalkan sedang latihan itu kan ada yang suka ke depan gitu ya, minta dicek apa gitu kan, kadang los nggak tahu, pas udah rapi lagi, loh ini kemana gitu, nggak ada, tahu-tahu ada di luar sedang main basket gitu, seperti itu sih buatin. Dan Oh iya. ya memang jadi saya tuh kadang gimana ya ini supaya anak ini tuh tidak lari-lari terus kalau lagi belajar itu gitu, seperti itu. Selama ini apa namanya, ketika berhadapan dengan anak tersebut, kesempatan apa yang sudah dimiliki atau kesempatan apa yang sudah ada begitu, Bu, untuk menghadapi anak tersebut? Ya pernah sih, kan saya suka ini ya, sering secara individu sih saya ajak ngobrol sebenarnya. Ya pertama sih, senang nggak nih belajar bahasa Inggris sama Miss? Nggak ngerti, pusing gitu kan jawabnya. Terus jadi apa ya, mungkin pertama mungkin karena dia tidak kurang minat dengan pelajarannya, mungkin karena di dalam pikiran dia itu pelajaran bahasa Inggris itu sulit gitu. Terus memang anaknya keseharian tuh lebih banyak menggunakan apa ya, bahasa daerahnya gitu tuh, Bu. Jadi untuk yang bahasa Indonesia saja kurang begitu mengcover gitu kalau dalam berkomunikasi. Jadi mungkin saya pikir, oh ya sudah, mungkin kalau apalagi nanti ke bahasa Inggris sih saya ngobrol dengan, saya tangkap sih seperti itu. Pertama itu karena merasa sulit katanya bahasa Inggris itu. Kemudian yang kedua itu katanya memang nggak betah kalau duduk lama-lama, mungkin ini anak kinestetik, saya pikir begitu. Iya. Uh, Lalu Ibu Siti sendiri melihat anak ini karena dia menganggap bahasa Inggris ini sulit, hal-hal apa saja yang sudah Ibu Siti lakukan untuk uh, menanamkan kecintaan anak tersebut terhadap bahasa Inggris? Ya, kalau di kelas kan kalau secara umum sih masih saya lakukan sih ya, seperti memberikan speaking gitu-gitu ya, Bu. Jadi masih yang secara general gitu. Tapi setiap pembelajaran itu sebenarnya sih sering diajak ngobrol sih anak ini itu, ketika yang lain sedang mengerjakan apa gitu kan, saya sering mendekati gitu ya. Apa sih namanya? Saya tanya, gimana ini bisa enggak gitu, terus dia jawab nggak ngerti. Nulis pun kadang kan, gimana nulis, belum belum kenapa nggak ngerti gitu, nulisnya susah. Jadi kadang tuh, oh ya sudahlah, terus gimana, maunya apa gitu, nggak tahu jawabnya begitu. Jadi saya tuh bingung, ini gimana, harus gimana kayak gitu. Berarti anak itu sendiri dia tidak paham ya, Bu ya, apa yang dia inginkan, kemudian apa yang harus dia lakukan. Nah, dalam menerapkan hal tersebut, adakah hambatan-hambatan yang Ibu Siti hadapi, Bu? Ya itu mungkin benar tadi, seperti Bu Atin bilang sih, memang pertama pemahamannya ya, kepada materi itu mungkin karena mungkin dianggapnya sulit untuk dipahami, jadi mungkin dia itu tidak bisa fokus gitu ya. Terus yang saya coba sih ya, sekarang coba gimana nih, mau senangnya mau apa gitu kan, misalnya kan senang main di luar, main bola atau gimana. Jadi anak ini kalau ditanya tuh kadang bingung sendiri gitu tuh, buatin dia tuh jawabnya selalu nggak tahu gimana, nggak tahu. Jadi kita itu, aduh gimana ya. Tapi memang sih apa namanya, saya bicara sama guru mapel lain juga memang seperti itu. Jadi tidak hanya di mata pelajaran saya saja, ternyata di pelajaran lain pun sama seperti itu. Dan memang kayaknya yang
mata pelajaran lain juga belum belum bisa atau belum menemukan lah ya, belum menemukan harus bagaimana gitu terhadap anak ini. Ya, luar biasa tantangannya berarti ya Ibu Siti. Kemudian adakah solusi yang akan Ibu Siti gunakan untuk menangani hal tersebut, Ibu? Kalau sejauh ini sih, kalau solusi apa namanya ya, tepat atau tidak, akan berhasil atau tidak sih belum belum saya yakini ya buatin. Cuma saya berusaha mengikuti alur dia dulu gitu, mengikuti minat dari anak ini dulu. Saya tanya misalkan kamu lebih seneng main bola, main basket, malah lebih seneng di luar ruangan gitu ya, jawabnya tuh iya gitu. Terus pernah kan satu kali saya kasih tahu, ya udah gimana nih kalau misalkan pas lagi main bola basket, boleh main bola basket ya nggak apa-apa kalau memang sukanya begitu. Gimana nih kalau misalkan nanti setelah main basket tulis aja deh 10 kosakata yang tahu gitu ya di lapang basket gitu kan, apalah terserah, tapi nggak jalan juga gitu jawabnya tuh, nggak ngerti bahasa Inggris. Mungkin kan ada kamus gitu ya, mungkin memang karena anak ini apa ya, semangat belajarnya itu sepertinya memang belum ada gitu tuh Bu Atin. Mungkin karena apa namanya, apa karena dari keluarganya juga ya tidak kontrol atau gimana ya, itu saya belum tahu pasti gitu harus solusinya seperti apa. Baik, Jadi harus gimana ya. berarti memang anak tersebut semangat belajarnya kurang, sementara mungkin Ibu Siti sendiri belum bertemu dengan keluarganya ya Bu ya, untuk menanyakan lebih dalam lagi mengenai anak tersebut. Adakah opsi lain Bu apabila upaya-upaya yang sudah Ibu Siti lakukan ternyata belum berhasil? Adakah opsi lain yang akan Ibu Siti gunakan Bu? Mungkin opsi lainnya berkomunikasi kali ya dengan keluarganya, atau mungkin bisa dikatakan home visit secara khusus mungkin dengan guru BK mungkin ya, atau wali kelasnya mungkin akan ke arah sana sih yang akan dilakukan. Siapa tahu kalau misalkan home visit kemudian berbicara dengan keluarganya, saya lebih tahu tentang kondisi anak ini seperti apa, dan memang apa namanya di keluarganya juga apakah memang diperhatikan untuk mendukung belajarnya atau tidak. Mungkin seperti itu sih buatnya, cuma saya tidak tahu nih harus langkahnya seperti apa, terus akan berhasilnya seperti apa. Baik, setelah Ibu Siti bertemu dengan keluarganya, tentunya Ibu Siti kan nanti pasti akan membuat rencana-rencana tindakan nih yang akan Ibu terapkan kembali di kelas. Nah, kira-kira apa rencana utama dari Ibu Siti untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu gapai gitu, Bu? Rencana utamanya sih mungkin kalau di kelas nanti akan lebih apa ya, akan lebih banyak memberikan perhatian, mungkin jadi lebih banyak kontrol ke anak tersebut mungkin, atau mungkin bisa juga kali ya kalau duduknya dipindahkan gitu dekat saya atau gimana ya supaya dia nggak lari-lari terus. Iya, bisa itu bisa jadi ya Bu, istilahnya itu bisa menjadi suatu opsi juga sih bagi Ibu Siti. Nah, kemudian Ibu Siti, adakah skala prioritas dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Ya kalau skala sih ada sih, cuma apa namanya, kan inginnya sih juga cepat terselesaikan, karena kalau tidak kita memprioritaskan juga, karena kan waktu kan berjalan juga ya buatin cepat gitu. Kita kan nanti tahu-tahu ini sudah semester belum ada perubahan, dia masih seperti ada saja, nanti akan bagaimana gitu. Tentu saja akan ada skala prioritasnya mungkin di semester ini ya, paling-paling ada perubahan lah walaupun tidak banyak seperti itu sih. Jadi kalaupun tidak maksimal, paling tidak ada perubahan ya, kalaupun misalkan tidak mengikuti aktivitas belajar seperti menulis atau apa, paling tidak dia apa aja gitu di kelas, atau mungkin saya selesai kali ya belajar jadwal kelas kayak itu kayak buat Ya.
Mungkin juga Bu Siti bisa lebih menggali lagi kekuatan-kekuatan yang ada pada anak tersebut ya Bu ya. Nah, nanti ketika Ibu Siti menerapkan rencana-rencana Ibu Siti tersebut, strategi seperti apa sih yang akan Ibu pergunakan Bu supaya kekuatan-kekuatan dari anaknya itu nanti dapat tergali begitu Bu? Strateginya bagaimana? Strateginya yang mungkin nanti saya akan mulai belajar tidak di kelas, mungkin akan belajar di outdoor dengan apa ya namanya fokus pada dia. Kalau outdoor kayaknya dia belum tentu juga bisa mengerjakan penugasannya. Siapa dia malas jadi kita berpikir kalau harus outdoor juga harus apa nih konsepnya outdoornya mungkin yang masih sekedar di luar kelas di bahwa di hal-hal apa saya tiap kita jalan-jalan gitu sudah bisa disebar anak-anak mungkin seperti itu sih sementara yang ada di saya. Ya, sebetulnya langkah-langkah yang Ibu Siti terapkan beserta rencana dan strateginya sudah sangat bagus ya. Lalu komitmen dari Ibu Siti sendiri apa ya? Maksudnya tuh untuk mencapai tujuan tersebut komitmennya itu apa ya Bu? Ya, komitmennya berarti saya harus apa namanya konsisten kayaknya mungkin konsisten dengan usahakan ketika memang saya harus fokus ke dia di dalam ruangan misalkan ya saya memang mau tidak mau harus meluangkan waktu untuk dia gitu. Jadi jangan sampai saya itu ketika di kelas mungkin lupa dengan keberadaannya gitu. Jadi memang harus konsistennya mungkin di situ dan kemudian memang harus banyak di komunikasi bersama dengan guru-guru mata pelajaran yang lainnya, mungkin juga wali kelasnya dan orang tuanya juga. Mungkin bisa juga diajak berbicara bersama guru BK-nya ya, istilahnya di konseling seperti itu. Baik Ibu Siti, lalu siapa dan apa nih yang membuat Ibu Siti itu bertindak demikian, yang mendorong Ibu Siti semangat untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut? Siapa dan apa yang berpengaruh? Gitu? Ya, pertama sih yang membuat saya harus seperti itu ya pertama karena bagaimanapun anak ini adalah kan murid kita ya Bu Atin. Jadi apa sih kan tidak juga kita bisa mengacuhkan dia, tidak juga kita harus ya sudahlah anaknya sudah seperti itu sudah biarkan saja kan. Jadi lebih kepada apa sih ada tanggung jawab kita di sana sebagai orang tua di sekolah, mungkin itu sih alasannya Bu. Dan apa ya lebih kepada dia juga walaupun memang aktivitas kegiatan pembelajarannya seperti itu kan juga punya hak ya untuk bisa belajar sama dengan teman-temannya. Jadi ya mungkin itu PR besar saya sih yang harus saya pecahkan gitu ya supaya anak ini tuh bisa dan mampu ikut belajar seperti yang lain. Jadi nggak hanya dia datang sekolah itu ya berkeliling-keliling tidak jelas gitu seperti itu. Baik. Nah, jika dari yang Ibu Siti paparkan tadi itu semuanya akan mencapai keberhasilan nih, nanti langkah tindak lanjut apa yang akan Ibu Siti gunakan agar yang Ibu Siti terapkan itu dapat terus berkesinambungan dan dapat meningkatkan potensi dari anak tersebut, Bu? Ya, tindak lanjutnya itu tadi mungkin dari hasil home visit itu mungkin kita akan bisa mendapatkan informasi lebih banyak ya Bu Atin. Jadi akan bisa kita buat sebagai acuan untuk anak ini. Jadi kedepannya mungkin guru-guru mata pelajaran yang lain pun juga harus bisa lebih fokus atau mungkin memberikan satu apa ya namanya satu bukan tawaran ya. Ya tawaran juga bisa dikatakan tawaran sih, maksudnya kamu mau belajarnya gimana nih gitu, atau bagian mana nih yang mau kamu pelajari aja deh. Jadi tidak memaksakan apa ya, mungkin tidak memaksakan harus punya materi yang sama dengan teman-temannya gitu lah kalau memang dia sulit gitu, seperti itu sih buatin mungkin tindak lanjutnya. Yang penting dia
mau belajar aja dulu, mau angkang di kelas, paling tidak mau menulis lah. Gitu. Baik Ibu Siti. Nah, kira-kira kalau berdasarkan skala 1 sampai 10, segala tanggung jawab yang Ibu kerahkan dalam menghadapi anak tersebut ada di skala berapa ya, Bu? Kalau diskalakan mungkin baru ada di berapa ya, 7 kali ya. Semangat terus Ibu Siti. Saya yakin dari semua yang Ibu upayakan, Ibu akan iya. Ya, Ibu akan berhasil. Saya yakin. Iya, siap. Iya, terima kasih Bu Atin. Jadi saya bisa ada terbuka gitu ya. Saya harus bagaimana ini menghadapi anak ini. Mudah-mudahan saya juga bisa melakukan rencana-rencana aksi yang tadi sudah saya munculkan, dan mudah-mudahan hasilnya juga bisa naik dari poin saya yang skala 7 tadi, ranknya bisa menjadi 8 atau 9 lah. Bagus sekali, luar biasa. Semangat terus Ibu Siti, luar biasa. Pertemuan yang sangat menarik sekali, percakapan yang menarik. Iya. Terima kasih Bu Atin. Iya, sama-sama Ibu Siti. Oke, assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Siti. Selamat sore Bu Atin. Selamat sore. Sehat ya, baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar Ibu Siti? Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih Bu Atin? Sepertinya kemarin tuh ada yang ingin disampaikan ya. Apa nih kira-kira Bu Atin? Betul sekali. Tujuan dari kita hari ini bertemu nih. Tujuan dari pertemuan kita hari ini, Bu Siti, saya ingin membicarakan tentang murid saya yang dia itu mogok sekolah, Bu Siti, sudah beberapa minggu ini. Terus selain mogok apa nih, gimana Bu? Kenapa nih dia mogok? Ya, dia mogok itu justru karena dia itu anak yang sangat tertutup. Jadi ketika saya berkunjung ke rumahnya untuk yang pertama kalinya, saat itu dia belum mau bercerita terhadap saya, begitu Ibu Siti. Bahkan saya berbicara dengan orang tuanya pun, anak tersebut belum mau terbuka terhadap orang tuanya. Baik Bu Atin, jadi ada satu murid Bu Atin nih ya yang suka mogok, tidak suka ya, sedang mogok, berarti ya sedang mogok sekolah yang Bu Atin sendiri mungkin sedang bingung ya, ini kenapa anak ini mogok sekolah gitu ya, dan walaupun sudah bicara juga dengan orang tuanya ya Bu Atin ya. Saya sudah berbicara dengan orang tuanya, bahkan sudah berbicara dengan anak tersebut, namun anak tersebut belum mau bercerita kepada saya, baik itu kepada orang tuanya mengenai. Tapi kalau dengan orang tuanya sudah berbicara ya Bu? Saya sudah berbicara dengan orang tuanya, bahkan orang tuanya pun sudah menanyakan kepada anaknya kenapa tidak mau sekolah, kenapa mogok sekolah, namun anaknya tersebut belum mau mengungkapkan alasannya kepada orang tuanya tersebut. Jadi anaknya tersebut masih diam, serba bahasa, seperti itu. Kira-kira ada nggak nih satu kesempatan yang bisa Bu Atin ambil dengan kondisi anak yang sedang mogok sekolah ini nih, yang bisa Bu Atin ambil peluangnya apa nih kira-kira? Peluang yang akan saya gunakan, saya akan berkunjung kembali ke rumahnya, atau saya akan melakukan home visit untuk yang kedua kalinya. Saya akan mengajak teman dekatnya ke rumahnya. Siapa tahu dengan saya mengajak teman dekatnya, si murid saya ini, Dani, akan lebih terbuka, Bu. Bahkan kemungkinan saya akan mengajak Dani untuk keluar. Kebetulan Dani ini anak yang hobi sekali bermain sepak bola. Nah, besok itu Dani akan ada latihan sepak bola, Bu, pada sore hari dengan sahabatnya. Nah, saya dan sahabatnya itu berencana akan mengajak Dani keluar. Siapa tahu Dani mau bercerita ketika di sela-sela waktu dia bermain sepak bola, Bu, seperti itu. Luar biasa ya Bu Atin. Sebenarnya Dani ini luar biasa ya, punya bakat di sepak bola tadi ya. Dan betul. Apa namanya itu, mungkin itu ini ya, ada salah satu kekuatan yang bisa Bu Atin ambil. Ada nggak nih kekuatan lain dari yang Bu Atin lihat dari Dani ini yang bisa Bu Atin munculkan, kira-kira apa nih Bu?
Ya, kekuatan dari Dani ini selain dia itu hobi bermain sepak bola, juga Dani ini sangat tertarik segala kegiatan yang dilakukan di outdoor, Ibu Siti. Begitu. Kemudian dia juga termasuk anak yang uh, terbuka dengan teman dekatnya, Ibu Siti, begitu. Jadi saya mencoba munculkan kekuatan Dani ini untuk saya menggali terus alasan kenapa Dani tidak mau ke sekolah, dan saya akan menasehati Dani agar dia mau bersekolah lagi, Bu Siti. Ya, berarti sudah banyak ya, sudah beberapa upaya lah ya sudah Bu Atin lakukan untuk Dani ini ya. Kira-kira menurut Bu Atin ini ada peluang apa nih ketika muncul masalah Dani mogok ini? Ketika muncul Dani mogok sekolah ini, ya peluangnya saya harus lebih memberikan perhatian lebih kepada Dani ini. Jadi saya mungkin akan melakukan beberapa kali home visit lagi ke depannya. Saya akan melakukan pendekatan terus dengan Dani, pendekatan dengan keluarganya, begitu. Dan juga mungkin akan beberapa kali mengajak Dani dan sahabat dekatnya ini untuk berbicara di luar, dari hati ke hati, lebih dekat lagi, begitu, agar Dani ini betul-betul mau terbuka alasannya kenapa, dan supaya dia mau begitu semangat lagi untuk ke sekolah, Bu. Gitu. Iya, sudah luar biasa ya Bu Atin sebenarnya. Iya. Tadi sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh Bu Atin ya nih. Kira-kira nih menurut Bu Atin, kalau misalkan ada hambatan yang bisa menghalangi untuk bisa mencapai tujuan dari Bu Atin terhadap masalah ini, kira-kira gimana nih? Hambatan yang mungkin muncul laginya seperti apa nih? Ya, hambatan yang mungkin muncul itu ya bisa dari diri Daninya, karena dia itu termasuk anak yang cenderung pendiam, Bu. Ketika dia tidak mampu mengekspresikan dirinya gitu, ketika misalkan kami tidak mampu membujuk dia, nah saya dikhawatirkan itulah nanti yang akan menjadi penghambat ketika saya ataupun teman dekatnya Dani tidak berhasil membujuk Dani, seperti itu. Oke, ya itu tadi hambatannya. Jadi bagaimana nih kira-kira opsi lain atau pilihan lainnya untuk bisa melewati hambatan itu? Ada nggak nih opsi lainnya yang Bu Atin pikirkan kira-kira? Ya, opsi lainnya saya akan mengajak teman yang lain, tidak hanya sahabatnya Dani ini, teman yang satu kelas yang lainnya, atau bahkan saya akan mengajak guru yang lainnya untuk menyemangati Dani. Saya akan mengajak guru mata pelajaran lain, terus beberapa teman Dani ke rumahnya kembali, home visit kembali, kemudian menyemangati Dani lagi, kemudian mengingatkan Dani lagi bahwa belajar itu sangat penting bagi Dani, bagi masa depan Dani. Sekarang Dani memiliki hobi yang luar biasa di sepak bola, bahkan dia termasuk pemain sepak bola yang berprestasi. Jika tidak diimbangi dengan belajar yang baik, gitu, mungkin hal itu akan menghambat Dani juga nantinya. Jadi saya akan berusaha menasehati Dani beserta teman-teman lain dan beberapa guru lain agar Dani semangat kembali sekolah, karena bagaimanapun juga dia memiliki hobi sepak bola itu harus ditunjang juga dengan belajarnya di sekolah, seperti itu, Ibu Siti, agar dia mau terus belajar tanpa mogok lagi, begitu, agar hobinya hobi dan sekolahnya berjalan beriringan, seperti itu. Iya betul. Jadi ketika misalkan opsi yang Bu Atin munculkan seperti tadi itu ya sudah dimunculkan, itu kan berarti alternatifnya ya Bu Atin. Kira-kira ketika alternatif ini tidak terlaksana, boleh dikatakan tidak terlaksana nih, apa yang akan Bu Atin lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya,
untuk menyelesaikan masalah ini tentunya saya tidak boleh putus asa ya Ibu Siti. Saya harus terus berusaha, misalkan memberi sedikit kejutan lah kepada Dani begitu. Oh, iya. Ya, saya dan beberapa teman-temannya atau mungkin lebih banyak lagi teman-temannya akan home visit lagi, berkunjung lagi ke Dani seperti memberi kejutan agar dia bahagia seperti itu Ibu Siti. Kejutan dan kemudian kita mengajak Dani, ayo Dan ke sekolah lagi bersama teman-teman. Misalkan ibu guru mau memutarkan film di sekolah tentang sepak bola dan sebagainya begitu. Jadi agar Dani itu tertarik, Dani itu semangat lagi dengan adanya dorongan semangat, dorongan motivasi dari saya beserta rekan-rekannya. Jadi intinya saya tidak akan putus asa untuk terus membujuk Dani, untuk terus melakukan home visit, untuk terus melakukan rencana tindakan yang berbeda-beda kepada Dani. Insya Allah upaya tersebut ya apabila saya tekun rajin ya insya Allah tidak ada yang sia-sia Ibu Siti. Ya luar biasa ya batinnya, tetap semangat pokoknya, mudah-mudahan bisa mendapat tercapai tujuannya tadi. Nah kira-kira nih Bu Atin, kalau misalkan rencana utama tadi ya, rencana utama tadi dalam mencapai tujuan itu sudah tercapai, kira-kira Bu Atin ini yang selama ini sudah dilakukan itu sudah nyampe di skala berapa nih kalau diprioritaskan usaha-usaha yang sudah Bu Atin lakukan itu? Ya, usaha yang saya lakukan itu jika di skala prioritas mungkin ada di skala 8 ya Ibu, karena kan yang saya lakukan juga berulang-ulang terus, istilahnya seperti peribahasa kan, batu itu kalau misalkan kalau dalam bahasa cikaracak ninggang batu itu Bu kalau dalam bahasa Sunda. Ya, kalau misalkan ya batu itu kita tetesi air terus menerus maka lama-lama dia akan istilahnya tuh ya akan berlubang ya. Akan berlubang, akan membekas begitu. Begitupun dengan Dani apabila saya dan teman-temannya dan beberapa guru lain konsisten melakukan pendekatan terus kepada Dani, membujuk Dani terus ya, saya yakin itu akan membuahkan hasil. Iya, luar biasa sekali ya, skalanya sudah di 8 itu mungkin kan sudah hampir mencapai goal ya kalau ini ya Bu Atin ya. Nah kira-kira nih Bu Atin, strategi apa nih yang akan digunakan untuk bisa mencapai ke tujuan itu? Ya, strategi yang saya akan gunakan ke depannya Ibu Siti, selain dalam pembelajaran juga saya akan melakukan pendekatan kepada Dani di luar jam belajar. Jika dalam pelajaran tentunya saya akan membuat pelajaran yang semenarik mungkin dengan metode dan berbagai media yang bervariasi sehingga Dani itu di kelas dia menjadi betah, dia mau semangat sekolah lagi setiap hari tanpa mogok belajar lagi. Kemudian agar Dani ini menjadi anak yang kreatif juga saya akan himbau teman-temannya untuk terus menyemangati Dani begitu supaya menciptakan lingkungan belajar atau suasana belajar yang penuh dengan kegembiraan, yang penuh dengan kebahagiaan Ibu Siti, seperti itu. Jadi sosial dan emosionalnya akan saya angkat lagi dalam pembelajaran. Setelah itu di luar pembelajaran pun saya akan melakukan pendekatan lebih intens lagi kepada Dani, begitu Ibu Siti. Iya. Luar biasa ya Bu Atin ya. Tadi kan udah ada strateginya nih Bu Atin. Berarti kalau kita berbicara waktu nih Bu Atin, ini akan ada di jangka panjang atau jangka pendek nih rencana strategi dari Bu Atin? Ya, saya ingin hal ini jalan dalam jangka pendek Ibu, ingin terwujud dalam jangka pendek. Karena kalau hal ini dibiarkan, kalau mogok sekolahnya Dani ini dibiarkan terlalu lama, saya khawatirnya nanti Dani malah nyaman dengan kondisinya tersebut. Tapi kalau saya bergerak cepat, mengubah situasi ini, mengubah kondisi ini, ya insya Allah dalam waktu singkat akan mencapai tujuan yang saya harapkan. Seperti itu. Oke, ada nggak nih, sudah ada gambaran belum nih di Bu Atin kira-kira ukuran keberhasilan tujuan yang akan dicapai nih? Gambarannya kira-kira seperti apa nih Bu Atin? Ya, saya yakin tujuan yang saya ingin capai tersebut akan tercapai ya.
perkiraan saya akan tercapai 80% Ibu Siti ya. Mudah-mudahan dengan usaha yang gigih, usaha yang giat, saya yakin apa yang saya rencanakan, apa tujuan yang saya ingin capai tersebut akan digapai dalam persentase di angka 80 lah Ibu Siti. Iya, iya. Luar biasa. Ada nggak nih upaya yang akan dilakukan atau disiapkan oleh Bu Atin untuk mengantisipasi nih ketika terjadi gangguan atau hambatan di ketika melaksanakan strategi tersebut? Ada nggak nih pengantisipasiannya seperti apa? Ya, antisipasinya ya seperti itu tadi, saya akan tetap memotivasi, intinya saya tidak akan menyerah, saya akan melakukan berbagai cara meskipun dalam beberapa waktu saya yang harus mengajari Dani di rumahnya mungkin Bu. Nah, tapi ya lambat laun saya akan tetap memberikan semangat dan pemahaman kepada Dani ini bahwa belajar bersama dengan teman-teman di sekolah itu lebih menyenangkan, seperti itu. Iya. Pertanyaan terakhir nih Bu Atin nih. Ya. Ya. Menurut Bu Atin nih, apa nih yang harus diperhatikan sebelum Bu Atin itu melaksanakan rencana yang tadi sudah disiapkan? Ya, baik. Yang akan saya perhatikan untuk melaksanakan rencana tersebut tentunya saya harus memperhatikan kesiapan Dani, kesiapan belajarnya dia seperti apa, begitu. Terus juga mungkin saya harus mengobservasi Dani, apa ya istilahnya, menggali terus semangat dia, intinya melihat kesiapan belajar dia Bu, dan melihat kebutuhan belajar Dani itu seperti apa, seperti itu, agar rencana-rencana yang saya lakukan tersebut saya sesuaikan dengan kebutuhan Dani, saya sesuaikan juga dengan kesiapan belajar Dani, seperti itu. Oke, semoga apa yang sudah menjadi rencana dan strategi Bu Atin untuk bisa mencapai tujuan dari pembahasan atau percakapan kita di sore ini bisa tercapai ya, dan Bu Atin bisa mengajar, bisa melihat Dani berbaur kembali dengan teman-temannya. Bu Atin juga masih terus bisa tetap semangat ya dalam melaksanakan tugas, karena wah, anak saya ini sudah mau bergaul lagi, sudah mau rajin sekolah lagi gitu ya Bu Atin ya. Tetap betul semangat sekali, kita membersamai murid-murid kita ya Bu Atin dengan segala macam apa ya, perilakunya yang unik, betul ya, boleh dikatakan unik sih ya. Iya betul, itu tantangan bagi kita. Ya, Oke, terima kasih Bu Atin. Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.